Salam agen perubahan, salam perilaku positif. Halo, selamat datang di pertemuan ke-8. Wow, kalian sudah melakukan perilaku positif yang sangat banyak. Ayo, kita mempengaruhi teman yang lebih banyak lagi dengan cara membuat kesepakatan bersama. Tapi sebelum itu, fasilitator akan merekap lagi sudah berapa banyak perilaku positif yang dilakukan oleh siswa pekan lalu. Berikan apresiasi kepada agen perubahan karena telah menerapkan beberapa kali perilaku positif. Dengan melakukan perilaku positif yang berulang-ulang, itu bisa menjadi kebiasaan yang baik bagi mereka. Salah satu cara yang sederhana untuk memberikan apresiasi adalah tepuk hebat. Caranya, tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat, keren. Oke? Nah, itu tadi contoh tepuk hebat yang bisa kalian berikan ke siswa. Nah, hari ini akan ada 2 aktivitas di pertemuan ini, yaitu membuat kesepakatan siswa anti-bullying dan U-Report. Tujuan dari pertemuan ini adalah 1. Menyepakati perilaku yang akan dilakukan dan tidak akan dilakukan. 2. Membuat survei U-Report untuk mendapatkan respon dari seluruh siswa terkait program Roots atau perilaku bullying yang ada di sekolah ini. Aktivitas pertama adalah mengembangkan kesepakatan siswa anti-bullying. Tapi sebelumnya fasilitator membuat 2 poster, yaitu kami akan dan kami tidak akan. Nah, sekarang ingatkan kembali siswa pada catatan mereka tentang perilaku positif yang telah dipraktekkan. Ini saatnya untuk menyepakati perilaku apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Minta mereka untuk menuliskan 3 hal yang akan mereka lakukan di sekolah dan 3 hal yang tidak akan mereka lakukan di sekolah. Cobalah untuk menuliskan dengan jelas dan spesifik. Ingat, yang berkaitan dengan interaksi siswa di sekolah ini. Setelah itu, fasilitator dan agen perubahan menyepakati perilaku apa saja yang akan dan tidak akan dilakukan. Contoh kami akan. 1. Saling menghargai teman dan menghormati guru. 2. Menghormati perasaan teman. 3. Membuat semua orang merasa diterima. 4. Menerima semua teman kami dengan tidak memandang suku, ras, agama, serta disabilitas. Yang kelima, melaporkan perilaku bullying pada guru. Contoh kami tidak akan. 1. Menyakiti orang lain. Yang kedua, menyebarkan gosip atau kebohongan termasuk di media sosial. Yang ketiga, meninggalkan teman atau menjauhi teman atau membuat teman saling memusuhi. Yang keempat, menerima bullying dalam bentuk apapun. Yang kelima, melakukan bullying di media sosial. Jangan lupa, fasilitator juga memilih apakah ada contoh perilaku yang dituliskan oleh siswa yang tidak terkait dengan interaksi. Setelah itu, bagi siswa menjadi 6 kelompok. Minta mereka untuk membuat poster kami akan dan kami tidak akan seperti pada contoh berikut ini. Poster yang terpilih akan dipresentasikan di depan kepala sekolah dan guru, didampingi dengan fasilitator tentunya. Tujuan dari kegiatan ini adalah siswa dapat mengembangkan kesepakatan bersama perilaku apa saja yang akan mereka lakukan di sekolah dan perilaku apa saja yang tidak boleh dilakukan di sekolah ini. Kesepakatan ini bisa berlaku untuk semua warga di sekolah ini. Sekarang, fasilitator dan agen perubahan telah sepakat mengenai apa yang akan dan tidak akan dilakukan di sekolah. Tapi, kita juga perlu tahu respon atau komentar dari siswa lain di sekolah ini. Ada alat yang bisa kita gunakan untuk meminta respon atau komentar dari siswa-siswa lainnya di sekolah. Namanya U-Report. Untuk membantu siswa melakukan survei. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah 1. Tentukan apa yang ingin ditanyakan atau ditemukan. Yang kedua, siapa yang ingin ditanya. Yang ketiga, pertanyaan seperti apa yang mau ditanyakan. Hal pertama, apa yang ingin ditanyakan atau ditemukan. Misalkan, kami ingin tahu bagaimana respon siswa lain tentang bullying. Yang kedua, siapa yang ingin ditanya. Misalkan, semua siswa harus menjawab survei ini. Yang ketiga, pertanyaan seperti apa,
Siswa dapat memberikan masukan-masukan untuk membuat daftar pertanyaan. Pertanyaan yang mungkin bisa dibuat seperti, menurutmu, apakah bullying merupakan masalah di sekolah? Contoh jawabannya ya atau tidak. Yang kedua, menurutmu, apakah siswa melapor jika dibully? Jawabannya ya atau tidak. Yang ketiga, jika ya, kepada siapa siswa biasanya melapor jika dibully? Ke teman, ke guru, atau ke orang tua. Yang keempat, di mana biasanya bullying paling sering terjadi di sekolahmu? Di dalam kelas, di lorong, di kantin, di dekat toilet, saat jam olahraga, atau mungkin di media sosial. Yang kelima, apa yang akan kamu lakukan jika melihat siswa lain dibully? Contoh jawabannya bisa saya akan membiarkannya, atau saya akan membantunya, menolongnya, atau saya akan memanggilkan guru. Yang keenam, apa yang kamu bisa lakukan untuk mencegah bullying? Contoh jawabannya, melapor kepada guru, membantu atau menolong siswa yang dibully, meminta pembuli untuk berhenti, melapor pada orang tua saya. Yang mana? Setelah itu, fasilitator menanyakan bagaimana caranya membagikan survei dengan mudah. Mungkin bisa saja setelah ekstrakurikuler, atau meminta tolong wali kelas atau ketua kelas. Penting untuk fasilitator perlu mendorong agen perubahan agar seluruh siswa di sekolah mengisi survei U-Report. Ada 3 opsi yang bisa dilakukan, yaitu siswa bisa menggunakan pertama Facebook, like page U-Report Indonesia, lalu kirim pesan dengan mengetikkan keyword yang sudah disepakati, misalkan SMPN 37 Makassar, lalu jawab pertanyaan yang ada. Cara kedua, melalui SMS. Nah, ini bebas pulsa. Kirim pesan ke 94567 dengan menggunakan keyword yang sudah disepakati, misalkan SMPN 37 Makassar. Lalu jawab pertanyaan yang ada. Cara ketiga, dengan WhatsApp. Caranya tambahkan nomor 0811904567 sebagai U-Report. Lalu chat dengan mengetik keyword yang sudah disepakati, misalkan SMPN 37 Makassar, lalu jawab pertanyaan yang ada. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya, bagaimana mengisi U-Report dengan menggunakan WhatsApp. Yang pertama, simpan nomor kontak U-Report Indonesia. Nomornya 0811 900 4567. Kedua, kirimkan pesan berupa kode sekolah, misalkan SMPN 37 Makassar. Nah, nanti ada balasannya. Jadi kita tinggal menjawab pertanyaan survei yang dikirimkan oleh U-Report. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan contoh berikut ini. Halo teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan simulasi nih bagaimana mengisi survei U-Report menggunakan aplikasi WhatsApp. Pastikan nomor U-Report Indonesia sudah tersimpan di HP kalian. Langkah pertama adalah tuliskan kode sekolah, misalkan SMP 37 Makassar. Nanti ada respon dari U-Report. Halo, ayo membuat perubahan untuk pertemanan di sekolah yang lebih baik dan menyenangkan. Kelas berapakah kamu? Silahkan jawab dengan angka saja. 7, 8, atau 9. Misalkan saya kelas 7. Nah, nanti ada balasannya. Berapa usianya? Cukup ditulis angka saja. Misalkan 16 tahun. Pertanyaan selanjutnya, jenis kelamin cukup angka saja. Misal 1, laki-laki. Selanjutnya, apakah kamu pernah dibully? Ya atau tidak? Kita tulis ya. Selanjutnya, berapa kali dibully dalam 1 bulan ini? Kira-kira 5 kali. Ini contoh ya. Jenis kekerasan apa yang pernah dialami? Fisik, non-fisik, atau kedua-duanya? Misalkan kita pilih kedua-duanya. Jelaskan kekerasan yang pernah kamu alami. Misalkan diejek. Siapa tempat pertama kamu melapor kalau dibully? Misalnya teman. 5. Apakah kamu pernah membuli? Misalnya tidak. Kami ingin mengajakmu membuat perubahan.
Menurutmu apa yang akan kita lakukan untuk membuat pertemanan di sekolah kita menjadi lebih baik dan menyenangkan? Misalnya saling memotivasi sesama siswa di sekolah. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir dari survei YouReport. Bagaimana? Mudah bukan? Bagaimana? Mudah kan mengisi survei YouReport? Tapi jika ketiga cara tadi tidak bisa dilakukan di sekolah karena mungkin terkendala oleh jaringan atau siswa tidak memiliki gadget, nah siswa juga bisa menggunakan kertas kosong yang disediakan oleh agen perubahan atau fasilitator tanpa menuliskan nama. Setelah siswa menjawab, kertas dimasukkan ke dalam kotak kosong yang telah disediakan. Nanti fasilitator atau agen perubahan bisa merekapnya ke dalam YouReport atau grafik secara langsung. Bagaimana aktivitas hari ini? Pertemuan ini kita telah membuat kesepakatan siswa anti bullying. Kita telah menyepakati perilaku kami akan dan kami tidak akan dilakukan di sekolah ini. Dan akan dibuat poster oleh agen perubahan. Akan ada banyak poster yang menarik dan kreatif yang bisa mereka tempelkan pada mading atau pusat informasi di sekolah. Jadi, siswa-siswa yang lainnya juga bisa ikut melihat dan mempraktekkannya. Tadi juga kita telah membuat alat survei yang namanya YouReport. Dari YouReport ini, kita bisa tahu bagaimana respon seluruh siswa tentang perilaku bullying yang ada di sekolah ini. Oke? Sampai di sini pertemuan ke-8 ini. Salam agen perubahan, salam perilaku positif.